Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan pelayanan imamat yang saya lewati selama hampir 29 tahun ini penuh dinamika yang kompleks. Ada begitu banyak pengalaman indah yang menyenangkan, namun ada juga pengalaman pahit yang getir dan tak menyenangkan. Ada saatnya saya meraih popularitas dan dikelilingi oleh banyak yang mengagumi. Ada saatnya saya tenggelam dalam kecerobohan yang membuat orang-orang menjauh. Ada satu pengalaman khusus dalam krisis pelayanan imamat yang praktis mengubah pola pikir saya tentang makna kehadiran seorang sahabat. Dalam krisis itu, hampir semua sahabat yang berkumpul bersama saya dalam suasana sukacita menghilang. Yang tertinggal hanya beberapa teman yang tidak terlalu saya hargai. Ternyata dari mereka saya memperoleh dukungan tanpa pamrih untuk melewati masa krisis tersebut. Fase krisis itu telah menyaring siapa sahabat sejati, siapa berpura-pura, siapa musuh dalam selimut. Pada episode ke-147 refleksi ini, kita mendalami tema perhentian ke-6 Jalan Salib, yakni Veronica mengusapi wajah Yesus. Secara tekstual, kitab suci sama sekali tidak mencatat peristiwa perhentian ke-6 ini. Tradisi tertua ada dalam catatan apokrif Kisah Pilatus yang menyebut nama Veronica, bentuk Latin dari bahasa Yunani Berenice. Eusebius dari Kaisaria menulis dalam sejarah gereja bahwa di Kaisaria Filipi hidup perempuan yang disembuhkan Yesus dari sakit perdarahan yang bernama Veronica. Demikian juga ada sejumlah tradisi lain yang berkaitan dengan tokoh tersebut di berbagai tempat di masa-masa awal kekristenan di seputar Laut Tengah. Secara literer, nama Veronica bisa juga berasal dari dua kata Latin, yakni vera dan icon, yang berarti wajah sejati. Sebutan ini merujuk ke wajah Yesus yang tergambar di selembar kain, yang menurut tradisi dipergunakan perempuan itu untuk mengusap wajah Yesus di suatu kesempatan di jalan salib ke Golgota. Refleksi kita tidak menggali data historis, tetapi lebih pada aplikasi spiritual yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Injil-Injil sinoptik memberi catatan yang sama tentang kehadiran perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Injil Markus bab 15 ayat 40-41 menuliskan kehadiran para perempuan itu pada waktu penyaliban Yesus sebagai berikut. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yohanes, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak mengetahui apakah salah seorang dari perempuan itu adalah Veronica. Namun dalam hidupnya ada sejumlah peristiwa interaksi iman antara Yesus dengan tokoh perempuan, seperti Maria dan Marta, saudari Lazarus dari Betania, perempuan yang tertangkap berzina dan diselamatkan Yesus, perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus di rumah Simon, perempuan yang disembuhkan dari sakit perdarahan. Injil Lukas bab 8 ayat 2 dan 3 menyebut nama 3 perempuan kaya yang melayani rombongan Yesus dengan para murid, yakni Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana. Dari data-data ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak perempuan yang menyertai Yesus dan para murid dalam pelayanan-pelayanan Yesus. Mereka mengikuti dan melayani Yesus dan rombongannya atas dasar berbagai alasan. Mungkin atas dasar rasa terima kasih karena sudah ditolong oleh Yesus,
atas dasar kekaguman karena pengajaran-pengajarannya yang menjawab harapan mereka, atas dasar iman yang dibaharui, atas dasar kasih, dan rupa-rupa alasan lain. Dapat saja terjadi bahwa salah seorang dari mereka bertindak nekat di jalan ke Golgota untuk sekedar mengusap wajah Yesus yang penuh darah. Pada peristiwa Veronika, kita menemukan sebuah kebaikan atas dasar kehendak bebas. Ia dapat saja terbunuh oleh serdadu yang mengawal eksekusi Yesus. Namun tekad itu membuahkan hasil yang indah. Ia memperoleh tanda mata yang menghibur. Wajah Yesus tergambar di sapu tangan itu. Ironisnya, karunia ini tidak diberikan kepada salah satu dari para murid Yesus. Kecuali Yohanes, tidak ada satupun dari antara para murid itu menyertai Yesus di jalan yang memilukan tersebut. Yudas Iskariot mengkhianatinya. Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Semua murid lari meninggalkannya ketika dia ditangkap di Taman Getsemani. Pengajaran Yesus yang mengesankan, kebaikan-kebaikan, mujizat-mujizat, dan aneka pengalaman iman lain sirna oleh ketakutan. Kita tahu para murid itu di kemudian hari bertobat dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk mewartakan Injil hingga akhir hayatnya. Namun di saat itu mereka adalah sahabat yang meninggalkan Yesus. Penghiburan bagi Yesus tidak datang dari mereka, tetapi datang dari Veronika, perempuan lemah yang menerobos pengawalan para serdadu demi kasih bagi sang guru yang menderita. Saudara, ironi ini dapat terjadi pada diri kita saat ini. Ada banyak sahabat kita dalam suka, tetapi sedikit sahabat dalam duka. Siapakah sahabat sejati? Dialah yang tidak meninggalkan kita ketika kita berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dirinya. Dia adalah seorang yang menghibur, tetapi juga yang paling keras mengeritik tanpa kehilangan kasih sayangnya. Siapakah sahabat sejati? Penggalan dari kitab Putra Sirak bab 6 ayat 7-17 memberi kita inspirasi ini. Jika engkau mau mendapat sahabat, kajilah dia dahulu dan jangan segera percaya padanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya menurut ketikanya sendiri, tetapi pada hari kesukaranmu tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh lalu menceritakan persengketaan untuk menistakan dikau. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kesukaranmu. Pada waktu engkau sejahtera, ia adalah seperti engkau sendiri dan lancang berbicara dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, maka ia berbalik melawan dikau, serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhkanlah diri dari para musuhmu, tetapi berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat setiawan merupakan perlindungan yang kokoh. Barang siapa menemukan orang serupa itu, sungguh mendapat harta. Sahabat setiawan tiada ternilai dan harganya tidak ada tertimbang. Sahabat setiawan adalah obat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan memperolehnya. Orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab seperti ia sendiri, demikian pun temannya. Saudara, ketika dirimu melihat orang yang menderita, tampillah sebagai sahabat setiawan yang memberi penghiburan dan harapan. Sahabat setiawan tidak harus memberi pertolongan material atau nasihat yang efektif mengatasi masalah. Sahabat setiawan itu ada bersama mereka di saat suka dan duka, turut merasakan apa yang mereka rasakan, menjadi hati yang terbuka bagi orang yang kehilangan harapan, bahu yang kokoh bagi orang yang menangis, telinga yang sabar mendengar bagi mereka yang terluka.
ketika Anda melakukannya, Anda telah menjadi Veronika yang mengusap wajah Yesus di jalan salib ke Golgota. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu walaupun kecil untuk meringankan beban mereka yang menderita. Dengan demikian kami pun meringankan beban salib-Mu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.